Assalamualaikum. Belum hilang diingatan rasanya di teror pocong Mas Restu yang bikin geger satu teater. Nambah lagi nih, teror demit ijo Perewangan, horor terbaru yang lagi-lagi diadaptasi dari thread. Lagi-lagi soal perjanjian setan, lagi-lagi horor, lagi-lagi horor. Filmnya miskin ya. Budget lighting kayaknya nggak memadai deh. Ya begitulah film Perewangan ini. Sebenarnya bukan film yang salah, pasalnya ini udah jadi ciri khas Awi Suryadi aja sekarang. Ya makin gelap, makin banyak scene muter-muter, makin banyak shot yang berbagai angle, makin horor lah film Awi Suryadi ini. Atau mungkin sebenarnya budget sutradara ketinggian kali ya, sampai pencahayaan malam pun dipangkas habis-habisan ya. Tahun 2008, jadi awal mula semua kegilaan terjadi oleh seorang pemilik kedai ayam goreng yang tiba-tiba mengalami kerasukan dan akhirnya terbaring lemas bertahun-tahun sejak itu. Kejadian tersebut membuat suaminya trauma. Dia didiagnosa mengalami gangguan mental dan pada akhirnya tewas mengenaskan di hadapan Maya, anak perempuannya. Ternyata kegilaan ini ada hubungannya dengan Perewangan. Turun-menurun dimulai dari Yakung sampai akhirnya dilanjutkan oleh Ibu Maya. Ya, mereka memelihara setan yang harus terus-menerus dikasih makan. Kesaksian ini disampaikan oleh Pak D, termasuk mengenai sebuah cermin besar di dalam kamar yang harus ditutup atau bahkan harus disingkirkan. Cermin yang jadi saksi kebenaran sosok demit yang menguasai keluarga Maya dan sebuah lesung tua yang ternyata menyimpan rahasia di dalamnya. Sebelum nonton, aku coba baca dulu threadnya dan entah telat baca atau gimana, ceritanya justru gantung ya? Atau mungkin emang sempat dihapus? Oke, skip langsung ke filmnya aja ya. Sorry to say, bosan gak sih kalau tema pesugihan gini jadi tema paling sering dipakai film horor kita? Dan Perewangan gak menawarkan sesuatu yang baru. Alur ceritanya mirip dengan film-film horor pesugihan yang sudah-sudah. Paling kayak Ambang Kematian lah yang masih bisa dianggap digarap fresh walau temanya sama. Alur yang dibangun cenderung lambat, terutama setup horor yang harusnya bisa ngebuat penonton terikat dengan ketegangan. Seringkali loh kehilangan momentum buat terlibat secara emosional. Ketegangan yang harusnya terus naik, malah tiba-tiba meredah. Salah satu kelemahan besar dalam film ini datang dari kurangnya chemistry antar karakter utama. Kayak Maya dan juga adiknya Wulan. Mereka tuh seharusnya bisa jadi penggerak cerita. Sayangnya, hubungan mereka malah datar. Upaya untuk membangun dinamika yang kuat tidak ada sama sekali. So, jadi jangan salahkan kalau akhirnya penonton kurang empati sama karakter ini. Atau bahkan karakter-karakter lain yang mereka hadir tapi tidak begitu banyak kepentingan. Kemudian yang fatal berikutnya adalah eksekusi endingnya, yang jujur ini gagal banget sih. Bagian awal filmnya emang cukup menarik. Nah, eksekusi menjelang akhir cerita tuh malah buru-buru dan kehilangan arah. Kayak bingung nih, gimana lagi ya cara menyelesaikan film ini, menyelesaikan plotnya. Dan apa jadinya? Ya udahlah, klimaks ceritanya kerasa anti klimaks. Bikin kecewa? Oh, tentu iya. Ini bahkan di bawah Do You See What I See loh. Di bawah itu. Film Perewangan ini fokus sama elemen horor atmosferik dan menghindari jumpscare yang berlebihan. Ada jumpscare-nya, cuma ya emang beberapa orang mungkin menganggapnya wah menyeramkan sekali, tapi ada juga yang oh ya sudah begitu saja. Aku ya emang dasarnya penakut, cuma ya aku lebih banyak menghabiskan untuk bikin review ini sembari menonton filmnya. Nah, kalau film di Ambang Kematian sih sebenarnya oke untuk horor atmosferiknya. Tapi sayang, atmosfer yang dibangun di film Perewangan ini hit and miss. Beberapa berhasil, beberapa lagi justru ya lewat gitu aja, ya tidak memorable. Nah, ini yang paling burik nih, ini yang paling burik. Mohon didengar, salah satu aspek teknis yang cukup mengganggu adalah pencahayaan film ini, terutama pas adegan malam. Banyak adegan yang terlalu gelap. Kalau kalian nonton di bioskop yang punya kualitas gambar yang ditampilkan masih sangat jelas, ya mungkin aman-aman aja. Walau agak-agak ngeraba dikit lah mata ya, soalnya gelap men. Nah, gimana nih sama penonton yang kedapatan nonton di bioskop lama, bioskop tua yang masih berdiri tegak sampai sekarang, yang secara kualitas proyektor, proyeksi videonya tidak sebaik dulu. Nah, gimana itu? Udah bisa lah ya, nggak usah terlalu sering main gelap-gelapan. Walau ujung-ujungnya ya emang niatnya buat ngebangun nuansa horor makin kuat. Tapi mohon maaf, mata kita lelah kawan. Sinematografi film ini tuh oke banget. Blockingnya rapi.
Ya, abaikan sejenak lah soal gelap-gelapan di film ini. Intinya adalah setiap pergerakan di dalam rumah itu terlihat natural dan smooth. Visual film ini berhasil menangkap suasana suram, misterius, dan itu semua digarap dengan baik. Beberapa adegan tetap menarik secara visual, meskipun horor yang dibangun tidak begitu kuat. Salah satu adegan yang paling berkesan atau salah satu scene yang paling berkesan itu adalah, sorry ya agak spoiler ya, cermin pas digotong sama si Maya, itu tiba-tiba si Demit nongol di atas. Jujur, serem. Dan itu efektif buat aku secara pribadi. Kalau soal kamera muter-muter, itu emang ciri khasnya Awi Suryadi ya. Paling bisa kali dipangkas, jangan terlalu keseringan. Puyeng juga sih. Ya ciri khas sih boleh, norak ya jangan. Kemudian soal tata suara juga salah satu elemen yang patut diapresiasi. Musik latar tidak berlebihan, tapi cukup kuat untuk ngebangun tensi dan juga suasana mencekamnya. Sound design proporsional, jadi nuansa horor gak terasa murahan. Kemudian acting Devina Karamoy sebagai Maya ini oke. Meskipun filmnya secara keseluruhan tidak terlalu kuat, tapi penampilannya bisa ngasih sedikit kedalaman sama karakter yang dibawakannya. Dan bagusnya adalah, dia tetap menonjol di tengah ceritanya yang mulai pelan-pelan datar. Secara teknis, film Perewangan ada beberapa kekuatan, terutama hal sinematografi sih, dan sound design-nya yang kayak tadi aku bilang. Tapi dari segi cerita, film ini ya gitulah, klise dengan temanya yang gitu-gitu aja, alurnya yang tahu sendirilah, pacing-nya yang lambat, dan terutama klimaksnya yang, aduh, jujur, sulit sekali untuk bilang film ini akan nyangkut di kepala kita. Kelar nonton, kemudian keluar bioskop ya langsung buyar. Chemistry antar karakter utama juga nggak begitu kuat. Eksekusi ending yang tadi ku bilang, anti klimaks juga mengurangi poin keseluruhan film ini. So, bagi penonton, bagi kalian yang berharap untuk bisa menyaksikan horor yang mendebarkan dengan narasi yang segar, film ini mungkin akan mengecewakan, sedikit mengecewakan. Tapi bagi kalian yang bodoh amat lah soal itu, yang penting sinematografinya cakep, actingnya oke, apalagi kalian lagi ngefans banget nih sama Davina Karamoy, ya bolehlah nonton Perewangan ini. Ya mungkin masih layak lah untuk ditonton, meskipun tidak akan meninggalkan kesan apa-apa. So gimana? Apakah kalian setuju dengan video review ini? Kalau setuju, ya like lah videonya. Kalau nggak setuju, ya dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film Perewangan ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review. Ajak siapapun yang ada di kakak kalian, yang ada di close friend kalian. Ya biar Kawan Review bisa tembus 100.000 subscribers. Ya udahlah, kalau begitu aku Zen pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video review berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.